بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا قال يجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم جميع ما يجب على المكلف معرفته وأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآيات في ماله ثم على أبيه ثم على أمه بزيادة كما في فتح المعين حاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. Nafaqah ilmu. Yajibu 'alal aba wal ummahat, wajib bagi kedua orang tua. Wajib bagi kedua orang tua ayyu'allimu abna'ahum, untuk mengajarkan anak-anak mereka, untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. Apa yang diajarkan? Jami'a ma, semua ilmu, semua ilmu yajibu 'alal mukallaf, yang wajib diketahui oleh orang mukallaf, ma'rifatu, orang mukallaf dalam kurung itu ya Islam, baligh dan berakal. Wa ujratu ta'limihi, dan biayanya, wa ujratu ta'limihi zalika, dan biayanya, kal Qur'ani, seperti belajar Quran, wal adabi, dan adab, fi malihi, dari uang anak itu sendiri, dari uang anak itu sendiri. Kalau nggak ada, nggak ngecukupi, summa ala abihi. Kalau tidak ada, maka pilihan berikutnya uang ayahnya. Kalau tidak ada, tidak cukupi, summa ala ummi, kemudian uang ibunya. Nah, ini dipahami. Ya, dengarkan bahwasanya kita itu kan hidup karena dihidupkan oleh yang maha hidup, yaitu Allah. Kita itu dulunya tidak ada. Siapa yang berjasa mengadakan kita? Ya, pertama adalah Allah dengan perantara kedua orang tua. Nah, kalau ditanya kenapa kok Allah hidupkan kita, kenapa kita harus ada di dunia ini, gitu loh, ya kan? Harus tanya kan kita, kenapa makan lapar, kenapa minum haus, kenapa pakai baju, malu lah kalau enggak, kan gitu. Pernahkah kita bertanya, loh kenapa saya harus ada di dunia ini, nah, gitu. Kenapa saya harus ada, kenapa saya ada di dunia ini, kenapa Allah mengadakan saya, gitu Pak. Padahal Allah itu yang maha kaya, tidak perlu siapa-siapa. Dia punya kekayaan langit, dia juga punya kekayaan bumi. Kalau masalah ibadah, malaikat nggak terhitung, ya kan? Jumlahnya banyak, tak terhitung. Umurnya kekal, ibadahnya sempurna, ikhlasnya sempurna, ketaatannya sempurna. Kalau masalah ibadah, ya gitu Pak ya. Loh, kenapa kita harus ada? Nah, itu penting ditanya kepada diri sendiri. Jangan sampai kita salah beli atau salah melangkah hidup. Kayak orang belanja, kalau salah beli bumbu masakan, ya ndak elok. Mau masak rendang dibeli bumbu opor. Nah, jadi apa masakan tuh? Mau memasak opor beli bumbu rendang, ya nggak nyambung, ya kan? Harus tahu tujuan. Jauh lebih penting tujuan hidup. Nah, itu ulama. Kata ulama itu memang makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Betul tak?
Makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Kalau hidup untuk makan itu seperti sapi, kerbau, itu memang hidup untuk makan. Dia ngunyah terus, pemamah dia ngunyah terus, habis itu disembelih. Manusia memang hidup untuk makan, makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Kalau hidup untuk makan jadi hewan, jadi sapi. Ngerti itu? Kerja untuk hidup, tapi hidup bukan untuk kerja baik. Ngerti? Cari duit untuk hidup, tapi hidup bukan hanya cari duit. Ngerti? Ada juga mencari ilmu, mencari ilmu, karena sebaik-baik apa yang kita inginkan, sebaik-baik apa yang kita cari, aku pengen ini, aku pengen itu. Lalu apa yang paling baik? Yang paling baik itu mencari, mendapatkan yang dibawa mati. Ya kayak kalian mondok tuh. Wah, aku pengen tanah, aku pengen mobil, aku pengen rumah, aku pengen ini, pengen itu, pengen terkenal. Ada orang mikir gitu kan? Mikir yang pengen ini. Pernah mikir enggak? Pernah pengen enggak yang pasti dibawa mati, yang dibawa engkau sendiri ketika mati? Kalau kau buat rumah, cari rumah terus, rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4 sampai punya perumahan, ya tidak dilarang. Pernah mikir tak sudah punya rumah tak dikubur gitu-gitu, gitu kan? Ngerti kira-kira Pak? Kita ahli penerangan, ahli lampu, bisa hidupi lampu mati, bisa lampu pecah juga bisa, tidak ada lampu pun bisa diadakan. Bagus. Sudah berpikir tak gimana lampu kuburmu? Kuburmu sudah ada lampunya belum? Ngerti? Begitu hidup lama. Kerja untuk hidup, hidup bukan untuk kerja. Ngerti kira-kira itu Pak? Ya, bersenang-senang boleh, tapi hidup bukan untuk bersenang-senang saja. Penting tuh Pak. Nah sekarang kalau kita tanya, loh saya kan nggak wajib ada di dunia ini, kok Allah adakan? Nah gitu, ya kan? Halo, ya kan? Kita tidak wajib ada kan? Siapa sih kita? Buktinya kalau kita mati dilupakan. Kalau Nabi penting, kalau malaikat penting, kalau kita apa pentingnya, ya kan? Iya Mbak. Penting. Jadi kalau ditanya kenapa kita hidup, Allah yang hidupkan. Nah terus berarti Allah punya tujuan dan ingat tujuan itu. Paham? Orang yang hidup tanpa tujuan namanya orang gila, orang iya beda. Orang yang hidup tanpa tujuan, mondar mandir kemana Pak? Adolah. Daklah, tidak bisa. Setiap langkah diperhitungkan, setiap ucapan dipikirkan, setiap uang dicari, setiap rupiah. Maka orang yang berjalan hidup tanpa tujuan itu gila, bahaya. Maka hidup harus kita tidak ada. Terus kok ada? Siapa yang berjasa? Allah. Lalu tanya apa tujuan Allah menciptakan kita? Nah, ini kalau sudah tahu, ingat tujuan itu sampai mati. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Poin pertama, untuk beribadah. Untuk apa? Mengabdi kepada Allah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Mengabdi kepada Allah itu yang paling gampang, mengenali Allah. Mengenali, ingat Allah sebanyak mungkin. Penting tuh Mbak, ingat Allah sebanyak mungkin. Jangan sampai, kata ulama, lebih baik engkau ke masjid tidak pakai sandal, sehingga kamu sok ke masjid ingat Allah, daripada ke masjid pakai sandal sampai masjid sembahyang ingat sandalnya hilang apa tidak lah. Mending tidak usah pakai sandal,
Jadi sembayangnya khusyuk, ingat Allah baik, ngerti? Seakan-akan tuh begitu, Pak. Lebih baik ke masjid tidak pakai sandal daripada pakai sandal tapi yang diingat sandalnya ketika ngaji, ketika sholat. Ngapa mikir sandal aku ini kan baru, jangan-jangan jalan dewek, jalan kalau begitu ganggu khusyuk, tidak usah pakai sandal, mendil nyeker saja, nanti cuci kaki. Kalau sandal itu mengganggu ingatanmu kepada Allah ketika sholat, ketika ngaji, sandal aku jalan dewek apa tidak ya, mending tidak usah pakai sandal. Tapi ingat ngerti kira-kira itu. Karena memang ingat Allah tuh itulah ibadah yang intinya sebenarnya di situ. Kenapa orang harus ibadah? Supaya ingat Allah. Maka kalau ada hal-hal dunia yang mengganggu, ada orang nggak pakai sendal ke masjid Jumatan, ya kan? Sendal biasa, sendal mungkin 10.000, itu lebih khusyuk timbang pakai sendal yang 200.000. Jumatannya khusyuk. Kenapa? Ketika dia sholat dia nggak ingat sendalnya, alah cuma 10.000, hilang lah. Memang kalau 200.000 itu namanya sendal ganggu ingat kepada, ngerti itu Mbak? Itu namanya merusak tujuan hidup. Ini tujuan kita. Hikmahnya ngaji itu mengingatkan. Ngapo kalian ke pondok? Ngapo ngapal Quran? Ngapo belajar hadis? Ngapo belajar fikih? Ngapo nak pakai kerudung? Kenapa nak pakai hijab? Intinya jangan sampai badan di sini tapi pikiran di rumah. Yang lebih ngeri lagi kalau di rumah tidak mungkin pikirannya di pondok, dewa. Jadi dijaga pikiran tuh, karena qulubikum wa a'malikum. Allah tuh lihat hati baru amal. Ngerti ya? Jadi apapun nikmat yang Allah kasih kepada kalian, ingat, entah itu duit, entah itu orang tua, entah itu kesehatan, cuman kok supaya tambah mengabdi kepada Allah, supaya tambah baik dengan Allah, tambah taat dengan Allah. Ngerti? Itu namanya orang yang sukses dan betul. Tapi kalau sebaliknya, semakin dapat sesuatu, makin jauh dari Allah. Jangan. Itu gagal, karena dunia itu haram dibawa mati. Haram dibawa mati. Orang punya emas 1 batang, ketika mati dikubur wajib digali, karena itu emas punya ahli waris, bukan punya dia. Haram, harus digali lagi, emasnya keluarkan dia, biarlah di situ, biarlah. Ngerti? Dunia ini haram dibawa mati. Begitu haramnya ketika terbawa, gali lagi. Ada 3 hal kan, kuburan wajib digali. Harusnya tidak boleh, haram menggali kuburan, haram. Manusia sudah dikubur, kalau digali lagi, hukumnya haram. Hukumnya apa? Merusak rumah akhirat, tidak boleh. Tidak boleh, nanti nampak aibnya. Tapi ada sebab boleh digali lagi. Kenapa digali lagi boleh? Karena ketika yang gali mungkin HP-nya jatuh, duitnya jatuh, STNK-nya jatuh. Sebab jatuh itu wajib digali, karena dunia haram dibawa ke kubur. Ngerti itu? Kalau dibawa dibenci malaikat, dibenci apa? Dibenci malaikat. Karena dunia itu dalam pandangan Allah tidak suka, dalam pandangan malaikat dibenci. Maka dinikmati di dunia saja. Gimana? Dibawa mati tidak boleh. Cobalah bawa nanti. Panjang urusannya, Pak. Panjang urusannya. La ilaha illallah. Nah, dengarkan. Nah, lalu apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk ibadah. Nah, terus gimana caranya ibadah? Pegang tujuan itu, Mbak, ya. Pegang bahwa kalian, kita diciptakan untuk ibadah. Itu tujuan hidup, baik siang ataupun malam, sakit atau sehat. Barang siapa hidup tidak untuk ibadah, dia lari dari tujuannya, dia salah dalam tujuannya, nilainya 0, ujiannya salah. Tapi kalau selalu untuk ibadah, dari orang kecil untuk ibadah, jadi orang besar untuk ibadah,
Jadi petani ada cara ibadahnya, dari pedagang ada cara ibadahnya. Itu semua jadi terpuji. Ketika sudah tidak ibadah, namanya lari dari tujuan. Ibarat lampu kok tidak bercahaya, siap-siap diturunkan, dibuang. Betul. Kipas kok tidak muter, nah kan beli kipas supaya kita dapat angin. Nah kipasnya nakal alias rusak, siap-siap diturunkan, dibuang, jual kiloan. Jual begitu tujuannya kipas itu besar, harga 1 juta orang beli. AC itu 3 juta karena penting untuk mendinginkan badan, 3 juta dibeli, ya kan? Kalau dia sudah nakal, rusak tuh AC, berapa dijual ya? Berapa dijual? Tidak laku dijual ya? Tidak lah. Ngapo AC rusak? Ngapo tidak laku Pak? Iyalah tujuannya tidak ada dingin lagi, ngapo pula? Jangankan kita sudah beli, kadang dikasih tidak mau, jual kiloan, sekilo 2.000 ya? Karena tujuannya dia rusak. Maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga kalau kita ini masih berfungsi. Mata masih baik, telinganya dengar yang baik, lidahnya baca yang baik, kakinya melangkah yang baik, fungsinya masih ada, tinggal di surga, cocok. Nah, kenapa manusia ada yang ke neraka? Karena fungsinya lah rusak, dibuanglah. Tengok kita punya dapur, kita punya tong sampah, ada yang dibakar. Yang dibakar itu yang rusak apa yang bagus? Hah? Sampah dibakar karena dia lah rusak, jadi bakar. Begitulah makna neraka itu. Kenapa ada manusia yang dibakar? Tidak guna. Punya mata lihat keburukan, punya lidah ngejek, punya tangan ganggu, punya kaki nendang kawan, punya hati sangka buruk, ada guna lah, maka dibakar. Ngerti? Maka dibakar. Kalau dia masih berguna, masih mengucap la ilaha illallah, lalu dia meninggal, itu bisa menyelamatkan dari azab Allah. Iya beda. Orang mau meninggal punya duit tinggal 100.000, mau meninggal tolong ini disedekahkan misalnya, belum meninggal itu disedekahkan, bukan wasiat. Itu bisa nolong dia. Aduh, ngerti Pak ya? Tujuan untuk ibadah. Kalau tidak ibadah maka kita berarti tidak guna, tidak berguna, tidak berguna. Ingat tuh, azan segera sholat, ya kan? Keluar rumah segera pakai kerudung, ngerti itu? Itu untuk selalu di jalur ibadah. Terus kenapa kita mondok? Nah itu tadi, supaya kita bisa ibadahnya betul. Kalau betul Allah cinta, kalau Allah cinta dosa kita diampuni, yang baik diterima karena cinta. Orang kalau sudah cinta, laki-laki perempuan sudah cinta, cacatnya nggak dilihat kan, kurangnya nggak dilihat kan, karena sudah cinta kan. Kalau tidak cinta, gagah pun dibilang jelek, cantik pun dibilang jelek, kaya pun dibilang miskin. Kenapa? Tidak cinta. Kalau sudah cinta, hitam pun dibilang putih. Aku sudah cinta, kenapa kau? Nah sekarang Allah tuh kapan jatuh cinta dengan kita? Nah itu pula harus usaha ya, selalu ingin dicintai oleh Allah. Caranya gimana? Selalu ibadah. Nah, ibadah kayak mana? Pakai ilmu. Nah, di sini diterangkan yajibu 'alal aba wal ummahat. Mak bapak itu wajib. Wajib tuh wajib. Kalau tidak dikerjakan dosa. Mengajarkan anak-anaknya kewajiban. Anak-anak tuh yang kalian tuh sebenarnya yang wajib mengajarkan sholat itu orang tua kalian, yang wajib mengajarkan ngaji itu orang tua kalian, yang wajib mengajarkan adab itu mak bapak, yang wajib mengajarkan ini halal, ini haram itu mak bapak. Ngerti? Tapi karena ada kesibukan dan tidak kemampuan, maka diserahkan ke pesantren. Diserahkan ke pesantren. Tidak ada kemampuan, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu mungkin, maka diserahkan ke pesantren. Maka pesantren itu sangat membantu.
Paham? Nanti akan dengar kalian pesantren itu pilar terakhir, pilar pertama dan sampai pilar terakhir, benteng pertama dan terakhir untuk menjaga umat manusia dari semua keburukan. Atau benteng, orang tuh kalau perang tidak pakai benteng, tidak ada bentengnya, tidak ada pagarnya, hancur itu kerajaan. Iya tak? Dibuat benteng yang tinggi, bentengnya kuat, sehingga meriam yang ditembakkan dan jebol. Itu bentengnya kuat, dipanah, panahnya tidak sampai, bentengnya tinggi. Iya tak kayak gitu tuh. Kalau bentengnya kuat, musuh tidak bisa mengalahkan. Tapi kalau bentengnya lemah, Masya Allah. Masa? Nah, pondok pesantren itu benteng loh, Pak. Paham kira-kira itu? Itu benteng untuk menjaga kalian. Di dalamnya carilah ilmu, carilah amal, dapatkan ilmu, dapatkan amal. Itulah makna benteng. Orang kalau sudah berilmu dan beramal, Allah suka, Allah tidak marah. Ngerti? Paham? Kalau kita tidak berilmu dan tidak beramal, kita nggak punya benteng. Allah nggak punya alasan sayang dengan kita. Ngapa-ngapa tidak? Ngapa-ngapa? Paham dah? Kenapa orang sayang, bos sayang dengan anak buahnya? Oh iya, dia kerjanya bagus, kerjanya rajin. Kalau dia pemalas, ngapa aku nak sayang dengan dia? Malas kerja. Paham? Kalau kita nanti belajar menjadi berilmu dan beramal, tidak ada alasan Allah tidak sayang kepada kita. Tapi kalau kita nggak berilmu, nggak beramal, ngapa nak sayang dengan dia? Tidak ada punya apa-apa, tidak ada bisa apa-apa. Kenapa nak sayang? Dari mana letak sayangnya? Ngerti? Maka pondok itu benteng, benteng minimal ajilna minan nar. Kalaupun mungkin ilmu itu kalian amalkan, ilmu sholat kalian lalu sholat, ilmu ngaji kalian langsung ngaji, dan tidak membuat kalian kaya, tidak membuat kalian terkenal, minimal tidak buat Allah marah, minimal tidak menjadi sebab ke neraka Allah. Itu sudah untung yang besar. Ngerti? Ulangi lagi ya. Ilmu agama yang kalian pelajari itu kalian dapatkan, kalian amalkan, seandainya itu tidak membuat kalian tambah cantik, tidak menambah kalian tambah terkenal, tidak menambah kalian jadi kaya, misal gitu Pak. Karena takdir lebih kuasa timbang rencana kita. Takdir lebih kuasa daripada rencana planning kita. Ya, berilmu, bertakwa, beramal, tapi tidak kaya, ya kan? Misalnya, ngerti itu Pak. Tapi mesti kalian pahami bahwasanya ilmu yang diamalkan itu akan mencegah kita daripada masuk ke dalam neraka. Kata Pak Yai, bareng ngasih nasihat, ya, orang yang anak kecil, Pak, katakan umur 12 tahun, anaknya kecil, yang dibaca pun perkara kecil, apa ikra, ba, ya dah. Anaknya kecil, kitabnya pun kecil, perkara kecil dan perkara kecil. Tapi karena yang dipelajari itu ilmu Al-Quran, ilmu agama, maka dia berhak mendapatkan hadis man salaka tariqan, bahwa dia dimudahkan masuk surganya Allah Ta'ala. Pahami itu Mbak. Barang siapa yang menempuh satu ilmu agama, maka dia akan dimudahkan masuk surga. Paham tuh? Jangan kalian bahas ilmu yang besar. Walaupun untuk ikra, alif, ba, ta, yang belajar anak kecil sambil main-main, ya kan? Yang dipelajari pun ilmu yang kecil, tapi itu nisbatnya kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Nabi, kepada agama, hubungannya itu, tali itu ke situ, maka dia berhak untuk dimudahkan masuk surga. Ini baru yang mau belajar. Untuk yang memahami lebih hebat lagi, yang mau mengamalkan lebih hebat lagi, yang mau istiqomah lebih hebat lagi. Anak kecil, kalau anak besar lebih hebat lagi. Orang tua mau belajar lebih hebat lagi karena lebih konsentrasi. Kata Pak, ini hadis umum, umur berapapun
ilmu agama sekecil apapun, sedikit apapun, kalau itu ilmu agama yang dia pelajari walaupun ikra alif bata, dia berhak mendapatkan peringkat, mendapatkan fasilitas. Sahalallah, Allah akan mudahkan masuk surga. Masuk surga itu mbak bukan sekedar masuk, langsung memiliki surga. Paham? Kalau kalian di dunia jalan-jalan ke Sumatera Barat, wih cantiknya gunungnya, cuman boleh nengok, tidak boleh punya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Sampai ke Jakarta, wih Monas, masya Allah keren, cuman boleh nengok, tidak boleh bawa balik, tidak boleh. Paham tuh? Surga itu nanti ketika sudah masuk, bukan sekedar masuk. Kata Allah Ta'ala, ini sekarang untukmu selama-lamanya, barang siapa masuk tidak bakal keluar lagi, terus bahagia selama-lamanya. Ngerti? Kalau ikra saja, karena hubungannya dengan Al-Quran, belajarnya anak kecil, itu pun dia berhak dimudahkan ke surga. Apalagi yang dia belajar bukan ikra, induknya ikra yaitu Al-Quran, bukan anak kecil tapi anak dewasa. Kita tidak bisa bayangkan apa yang akan Allah anugerahkan. Ngerti itu? Yang minimal itu apa mbak kita mondok itu? Orang tua tidak berdosa masalah mendidik anak. Itulah perkara besar tuh mbak. Kayak orang berdagang, untung pak, tidak, tapi alhamdulillah tidak rugi, balik modal, jadilah, ya, iya beda, iya kan? Dia lah capek, untung pak dagang hari kau, untung dah dong. Jadi alhamdulillah balik modal, jadilah. Ngerti? Ngerti mbak ya? Balik modal itu lah untung sebenarnya, apalagi untung, apalagi. Nah hidup ini, jangankan kita dapat pahala, tidak berdosa itu sudah untung yang besar. Karena kalau ada dosa, walaupun satu, berhak masuk neraka, kalau tidak Allah ampuni. Nah hidup siang dan malam, nanti kalian berdagang, berusaha kerja, kalau tidak menghasilkan dosa di hari itu, kalian beruntung besar. Ngerti? Tapi kalau kita nanti dapat duit banyak, dapat ilmu banyak, tapi dosanya ngimbangin, itu tekor. Dapat duit tapi curang, ngapal Quran tapi jahat, lidahnya baca Quran, lidah yang sama ngejek, itu nanti plus minus dia mbak, ujung-ujungnya tekor, ya mbak. Tah? Ngerti itu ya? Jadi manusia itu kalau dia tidak berdosa hari itu, Anda berada di zona ternyaman. Ngerti deh? Ngerti deh? Nah, maka jangan sampai kalian di pondok itu sio-sio, bukan. Tidak menjadikan mak bapak berdosa, tidak nambah dosa mereka, itu kebaktian yang tinggi, Pak. Kebaktian yang kalian tuh harus mak bapak yang ngajar ngaji mbak, yang ngajari berkerudung mereka, ngajarkan Quran mereka, ngajarkan sembahyang mereka, rukun sholat mereka, rukun wudhu mereka, ngajarkan adab tuh mereka. Kalau nggak diajari dosa, anak dia, anak mak bapak kok, iya kan? Iya kan itu? Iyalah. Nah kalian masuk pesantren tuh, walaupun belum bisa ngasih mereka mobil, belum bisa ngasih mereka tanah, yang terpenting tidak nambahi dosa, itulah untung yang besar. Bahkan bisa menjadi sebab dosa-dosa mereka diampuni. Kalau sekarang kalian terima kasih dengan mak bapak, mereka kirim duit, kirim baju, kirim sambal, kirim makanan, kalau kalian tertib di pondok, mak bapak yang akan terima kasih kepada kalian. Terima kasih nak, dosa aku dah bertambah, bahkan dosa aku semua diampuni oleh Allah. Allah, hati-hati kalau kita tidak baik. Hati-hati, aku tidak mau ngaji, aku tidak mau sembahyang, aku tidak mau pakai kerudung, tidak mau belajar sholat, tidak mau belajar wudhu. Yang bakal sengsara bukan kalian baik, mak bapak yang melahirkan duluan dipanggil Allah. Tuh anak siapa udah sembahyang, tuh anak siapa udah pakai kerudung, tuh anak siapa udah pakai akhlak, dia dipanggil Allah dulu. Ngerti deh? Ngerti deh? Nah insya Allah mbak, kalau kita ambil ilmu agama ini dengan sungguh-sungguh, yang selamat tuh banyak. Yang untung itu
banyak. Ngerti ya? Tapi jangan berpikir yang lain. Kalau ilmu agama saya pahami, saya amalkan, yang selamat banyak. Kita juga bisa selamat, mak bapak bisa selamat. Kalau hari ini banyak orang ngasih mereka kemewahan dunia, ngasih duit ke mak bapak itu elok, anak tuh baik, ngapo ngasih duit, ngapo anak tuh bilang baik, ngasih mobil. Kalau yang ngasih mobil dan ngasih duit pun dibilang anak baik, bagaimana kalau anak yang bisa ngasih mereka surganya Allah Ta'ala? Ya beda. Anak baik, kenapa dibilang baik? Mak sakit, dia yang ngobatin. Mak sakit, dia yang bayarin. Itu anak baik, ya beda. Lalu bagaimana kalau ada anak yang bisa membebaskan mak bapaknya dari neraka? Ayo, ilmu apa yang bisa itu? Kalau penyakit demam baik, anaknya ngobatin, anaknya biayain, anak baik. 10 anaknya sikok yang ngobatin, sikok yang biayain, lain tidak mau biayain. Yang baik itu yang biayain. Kalau penyakit badan saja meriang dikit, anaknya biayain, bayar rumah sakit, dibilang anak baik. Coba bayangkan nanti kalian yang bisa membebaskan mereka dari nerakanya Allah Ta'ala, apa kata mereka? Pasti super baik, super baik. Ini perjuangan. Paham kira-kira itu Mbak? Perjuangan tapi nyaman Mbak. Perjuangan tapi nyaman. Banyak hal-hal yang akan kalian pahami setelah selesai, baru paham. Baru apa? Orang tuh ketika lomba lari itu taunya capek, berkeringat, ya dak? Main bola tuh capek, taunya berkeringat. Kapan bisa bahagia? Kalau lah selesai menang, baru tahu capeknya hilang galau-galau. Kalau sedang main, pening lah. Indonesia lawan Australia, kan? Tegang galau, tegang galau. Ini siapa menang, siapa kalah? Yang sedang main bola atau tanding bola itu antar negara, berkeringat, capek, pegal, pening, atau strategi, menang apa tidak, tendang kemana, ngoper kemana, siapa yang nendang, iya kan? Adanya capek tak tuh? Capek tak? Capek. Kapan hilangnya capek? Ternyata menang 3-0, 3 bawa medali emas misal, ngerti deh? Maka semua proses lupa, semua proses yang capek itu sama orang ngaji itu Pak. Satu juga ngaji kayak kalian, taunya capek, ngaji ke ngaji, ngapal ke ngapal, sholat ke sholat, zikir ke zikir. Kapan kau nak terbang ke bulan? Kapan nak terbang ke matahari? Ya, Pak? Tapi setelah selesai, baru iya menang, apa namanya? Nah, setan kadang-kadang memberikan racun-racun kesalahpahaman. Dia bilang, bayangkan Iqra alif ba'ta saja yang dibaca mudah ke surga, apalagi induknya alif ba'ta. Nah, itu setan tidak melarang kalian kaya, setan tidak melarang kalian pinter, setan tidak melarang kalian jadi cantik, tidak melarang tidak cantik-cantik lagi, tapi itu telanjang. Tidak usah baik. Yang setan larang itu apa? Jangan jadi ahli ilmu, bahaya kalau jadi banyak yang selamat. Dia pun selamat, mak bapak pun juga selamat, kakak adik dia pun selamat. Allahumma amin. Soal gitu Pak ya. Nah sekarang kalau biaya mondok itu dalam kitab kau itu harusnya biaya dewe, biaya deh. Kalian kalau belajar dengan mak bapak itu harus bayar sebenarnya. Paham deh? Harus apa? Bayar. Pengorbanan harta. Paham deh? Belajar di pondok, belajar pakai duit dewe sebenarnya. Kalau tidak ada, maka bapaknya bertanggung jawab. Kalau tidak ada juga, baru maknya. Jadi orang pondok itu biaya dewe. Yang kedua tidak bisa biaya uang dari bapaknya. Tidak ada juga. Yang ketiga biaya dari ibunya. Kalau tidak juga rahmatan, namanya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti itu? Yang kemarin Bu Nyai datang tuh, Mbah Nyai datang kemarin ke kalian tuh di pondok itu ribuan orang santrinya tidak bayar, tidak bah, ya
yang mana ngasih nasihat kalian tuh, nasihat yang mana menjelang maghrib panjang itu banyak itu. Di tangan beliau udah ratusan ribuan orang hafal Quran jadi orang alim. Nah, di Pondok Putranya tuh bukan 100, bukan 1000 sampai sekarang sebulan cuman bayar 30.000. Ya, makan, minum, bangunan ditanggung pesantren Galau. Masya Allah, masa, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya. Nah, coba pahami ilmu agama itu nilainya tinggi, kita pun jadi orang yang paling menghargai. Insya Allah gitu Mbak ya. Alhamdulillah orang tua membiayain, mak bapak mau membiayain, guru-guru mau mengajarin, kalian tinggal terima ilmunya. Mohon jadilah yang mak bapak sudah baik, guru sudah baik, tinggal yang terakhir kalian baik apa tidak. Paham kira-kira itu? Paham? Yang hewan itu jangan diajarkan ilmu, diberi makan pun baik. Anjing jadi jinak, singa sirkus tuh dikasih ilmu, dikasih makan. Singa sirkus tidak memakan tuannya karena dia paham, diajarkan. Itu hewan yang buas. Ya, tapi ketika dia dapat makan menjadi hilang puasnya, jadi baik menjaga tuan. Begitulah manusia Pak, kalau dia punya ilmu harus jadi baik, kalau tanpa ilmu dia akan jadi buas, mengalahkan buasnya hewan di hutan. Maka ilmu itu penting agar kita tetap dibimbing oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.